Membubarkan. Jadi mahasiswa itu tidak boleh berpolitik. Tangkapi banyak orang. Saya mengalami Semester 78 itu penyerbuan kampus ITB. Dulu fotokopi aja nggak ada kok. Iya. Orang mesti catat. Halo semuanya, kembali lagi di Selubung Podcast. Selalu terhubung, tetap nyambung. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Kesia. Kira-kira Wah. siapa nih? Siapa tuh? Ada Prof. Hotman Siaan, gitu. Prof. Hotman ini yang sempat membuat petisi untuk presiden kita, Joko Benar. Widodo. Beliau ini merupakan guru besar Ya, di Universitas Airlangga, Surabaya. merupakan kampus top juga. Benar. Dari secara nasional. Menurut Prof. Hotman sejauh apa mengenal diri Prof? Tuh. Mengenal diri sendiri itu yang paling susah. Paling sulit ya. Kalau dulu dalam dunia perkuliahan mengikuti organisasi-organisasi seperti itu enggak? Ya, saya kan kuliahnya di Jogja ya, Iya. tahun 70-an. Iya. Organisasi yang pertama organisasi kemahasiswaan secara formal di GMKI. Oh, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ya, Prof. Iya. Ya, tapi selain itu juga ikut di dulu namanya Kodema. Oh, Kodema. Komisariat Dewan Mahasiswa. Oh, Komisariat Dewan Mahasiswa. Fakultas Sospol, UGM. Itu pecahan dari organisasi tertentu tidak? Bukan. Kalau BEM namanya BEM, dulu namanya Kodema. Oh, sebutannya berarti sekarang. internal masih ya? Ya, Bukan kalau di eksternal. universitas namanya Dewan Mahasiswa. Oh. Di tiap fakultas namanya Komisariat Kodema. Dewan Mahasiswa Kodema. Sama kayak himpunan berarti ya, Prof ya, sekarang Iya, ya. termasuk internal Beda Sekarang yang ini kan sebetulnya. namanya jadi BEM ya. Iya. Iya. Cuma kan dulu nggak ada presiden, sekarang ada presiden. Ada presiden Iya, BEM. sekarang Presbem. Tapi kalau untuk Tri. dalam ruang lingkup Hima itu tetap disebutnya ketua. Oh, begitu. Iya, kalau lingkupnya universitas sudah umum, baru Presbem. Begitu, Prof. Tapi biasanya kan kulturnya di setiap kampus kan beda-beda kan ya. Iya. Background Prof sendiri kan berarti kan ini kan seorang akademisi juga, seorang pengajar. Bahkan dulu kan sempat ngikutin organisasi. Jadi mungkin bisa Prof ceritakan tentang organisasi lah. Kita kalau flashback kembali ke belakang nih, Iya. organisasi yang udah diikutin Prof, kira-kira mungkin ada cerita menarik nggak sih yang bisa kita bagikan di sama teman-teman YouTube kita ini gitu, Prof? Karena pada tahun 70-an itu masih di bawah awal-awal Orde Baru ya. Iya. Pada saat itu hampir semua kegiatan kemahasiswaan berada dalam Orde Baru. Nanti puncaknya itu pada tahun 78 Oh, 78. ketika Menteri Pendidikan membuat NKK, normalisasi kehidupan kampus. Normalisasi. Itu semua organisasi ekstra kampus nggak boleh masuk. Dulu MKI, HMI, PMI ada di tiap-tiap Kampus. kampus. Iya. Tapi ketika Menteri Dr. Yusuf ketika Menteri Pendidikan membubarkan, jadi mahasiswa itu tidak boleh berpolitik. Dia hanya boleh berkesenian, Iya. olahraga, musik-musik begitu lah. Prof, tanggapannya tentang hal itu bagaimana, Prof? Saat Ya itu? itu saya sudah nggak mahasiswa ketika saya baru udah lulus Oh, sudah lulus waktu itu. Iya. waktu NKK itu. Oh, Tapi paham ya dinamika yang terjadi Oh iya, dalam karena kita praktek. terdampak. Terdampak. Jadi di kampus itu kegiatannya berada di bawah kendali. Kalau di universitas PR3. Oh, PR3. Kalau di fakultas Wadek 3. Wadah ketiga ya. Mereka yang mengendalikan Ya. organisasi secara nasional. Ketika itu harus masuk KNPI. Oh, KNPI. Pada zaman itu dulu ya, Prof ya. Nah,
kehidupan tahun 70-an itu kalau dilihat dari soal gerakan kampus, Iya. memang dahsyat karena itu puncaknya pada peristiwa Malari Oh iya, Malari. 17 Januari. Itu dimulai dari munculnya orang yang bernama Harman Siregar. Oriman, ya. Dia ketua Dewan Mahasiswa UI dan itu semua mobil Jepang, semua Iya. sepeda motor dibakar. Dibakar. Ya, karena menolak intervensi Menolak, dari Ya, asing. karena ada bantuan asing kan, Iya. IGGI ini. Tapi saat itu Indonesia menolak pasar bebas tidak, Prof? Loh itu belum boleh masuk ke pasar bebas itu. Iya, betul. Dia dapat bantuan ketika Soeharto merencanakan Perpelita. Iya, betul. Itu kan bantuan dari donor asing. Iya. Nah, kalau respon seperti itu dari mahasiswa, apakah itu artinya mahasiswa ini pada saat kejadian Malari itu tidak setuju akan adanya pasar bebas? Mereka nggak bicara pasar bebas bantuan asing. Oh. Nggak ada yang bicara pasar bebas bahwa kita nggak bisa dikendalikan oleh negara asing. Karena sampai dibentuk IGGI itu terdiri dari beberapa negara. Ketua dari IGGI itu Perdana Menteri Belanda namanya Prong. Iya. Jadi itu yang memberi bantuan dana pembangunan Indonesia dalam bentuk utang. Berarti sama kayak PMA ya, Prof ya? Penanaman Yang modal munculnya asing, PMA, PMA ya ya. sekarang ya. Itu memang PMA. Iya. Jadi kalau Anda pernah baca buku I Am an Economic Hitman, Iya. itu bagaimana Amerika mencoba meneliti semua posisi di Indonesia ini untuk mengembangkan ekonomi. Modal-modal muncullah kemudian pusat-pusat industri Iya. di Pulau Gadung, di Jakarta, macam-macam di sini kan di Surabaya namanya Sier. Iya. Iya. Peneliti dari Amerika langsung sudah ekspor. Begini loh, ketika Soeharto jadi presiden, dia merencanakan Republika, rencana pembangunan. Iya. Maka dibentuklah para ekspor yang dulu disebut teknokrat Oh, enokrat. Iya. menjadi menteri-menteri di bawah koordinasi Prof. Sumitro. Prabowo. Iya, pada saat itu. Nah, kemudian Sumitro itu membawa bekas mahasiswanya dulu, termasuk Saudara Emil Salim, Saudara Benjol Sastro, Saudara Adi Wardana, macam ini disebut teknokrat yang oleh isu dalam mahasiswa ini disebut dengan mafia Berkeley. Karena ini orang-orang dari Berkeley. Nah, mereka lah arsitek dari pembangunan Indonesia. Oh, benar. Dan ketika itu Indonesia tumpuan utamanya adalah growth, pertumbuhan, pokoknya meningkatkan produktivitas. Tapi di bawah pengendalian negara, top down, tapi pembangunan seperti top down. Muncullah kemudian teknologi-teknologi baru masuk. Semua orang tidak boleh nanam padi lagi, secara tradisional. Padi itu harus dengan benih unggul. Oke. Yang disebut dulu PB5, PB8. Kalau padi biasanya setahun 2 kali dengan benih unggul ini, dia bisa 3 kali 4 kali setahun. Dan itu tidak datang dari Indonesia. Impor. Datang dari IRI, International Rice Research Institute, yang berpusat di Los Baños. Sudah ada lembaga sendiri berarti itu dulu ya, Bro? Sudah, Saat itu respons para buruh tani ini bagaimana? ya nggak bisa apa-apa, karena dibentuk Menerima petani. saja. Ya harus diterima dong. Ini ya, karena sudah ada aturan itu sendiri kan. Oh, bersih. Benar. Iya, iya, iya. Komunis jangan macam-macam. Iya. Jadi mereka harus nanam itu secara serentak. Pada saat itu kan mau nggak mau mereka harus mengikuti itu. Maka kemudian dibentuklah namanya KUD. Koperasi unit Iya. desa. Iya. Dan semua hasil produksi petani itu ternyata dijual ke Bulog. Yang menentukan harga pemerintah. Pemerintah. Iya. Yang menentukan kualitas juga pemerintah. Itu yang terjadi di seluruh Indonesia dan muncullah apa yang disebut dulu dengan politik beras.
politik beras. Ini harus menyatakan Gimana? bahwa orang belum bisa menikmati pembangunan kalau tidak makan beras. Tidak makan beras. Maka makanan-makanan tradisional di timur sana, Sagu, jagung, itu ubi. dianggap belum menikmati pembangunan, harus makan beras. Baru dibilang itu menikmati pembangunan Ya, tuh ya bro. beras Benar. kita nggak cukup ekspor, Iya. Iya, apa iya. impor. Sama juga kan yang terjadi sekarang ini kan krisis beras, apalagi pasca Ya, ini pemilu pusat kemarin kan. ketahanan pangan Iya. sekarang kan Benar. disebut. Sekarang ini baru dinyatakan kalau ketahanan pangan ya kan apa hanya beras makanan. Iya. Masih banyak Tidak sekali ada kan yang bisa benar. berjalan. Alternatifnya. Gizi protein dari sagu misalnya Mm-mm. itu kalah dengan beras. Iya. Dan itu makanan tradisional. Sekarang mencari sagu susah karena sudah habis dibabat. Jadi ketika bicara soal ketahanan pangan kita ini problem. Nah, orang makan tiwul dulu kok. Iya. Apa tiwul itu jelek kan enggak? Tapi di luar itu besi, nggak bisa menikmati. Harus makan beras. Nah beras itu buat kendali pemerintah. Sekarang baru problem kita kan. Iya. Bicara ketahanan pangan, cari makanan lokal yang bisa dipakai. Iya benar. Tanam. Cuma problem. Sama kayak penanaman singkong katanya kemarin tuh yang viral berapa hektar harus ditebang segala macam. Artinya Food kan estate. gagal food estate itu kan. Food estate. Yang dirancang oleh Prabowo Subianto menteri ini pertahanan. Yang Oh, tumbuh iya. rumput toh, Iya. kan ya. Tanam singkong tumbuhnya rumput. Iya. Itu disebut-sebut katanya merusak lingkungan. Ya kita nggak Food tahu lah estate itu itu. kan gagal. Iya, betul. Masa Orde Baru dulu Menteri Pertaniannya sudah sono awal itu dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammad. Iya. Dia mencoba benih unggul yang bisa tumbuh di gambut Kalimantan dan bisa tumbuh di rawa-rawa. Tapi percobaan itu gagal, Iya. nggak berhasil juga karena apa ya? R&D kita research and development kita lemah. Dananya untuk research and development. Berarti kerugiannya besar ya? Ya mungkin cuma besar lagi, besar Iya, banget. sudah miliaran. Artinya Iya, sebenarnya betul. gini, Prof. Mungkin kan kalau semisalnya kita memberikan kesempatan kepada petani-petani yang ada di daerah untuk menanamkan hasil-hasil tanamannya mereka untuk menjadi ya sumber makanan itu sendiri kan artinya sebenarnya bisa. Tapi ini kan dikelola oleh pemerintah pusat, harus dibabat semua hutan, kayu dan sebagainya kan, Prof. Jadinya artinya sekarang kan kita melihat kegagalan itu sendiri menjadi kayak uang-uang rakyat dari pajak segala macam, artinya tidak digunakan dengan baik gitu loh, Bro. Ya memang yang terjadi Iya, seluruh sumber daya alam kita kan habis. iya, Hutan-hutan dibabat, tanaman kelapa sawit itu rusak juga. Terus saya pernah baca data, Prof. Kalau nggak salah dari Amerika Serikat, bahwa mereka ini menyatakan Indonesia ini mengalami deforestasi Oh iya, sangat besar, sangat masif, mencemaskan. iya, betul. sangat Bahkan mencemaskan. hutan tiap tahun sampai Malaysia marah Indonesia Betul. tidak bisa mengekspor asap ke Singapura. Betul. Iya. Ayo kita kembali lagi ke backgroundnya Prof. Ya. Tadi, Prof kan sekarang sudah jadi profesor ya, Prof. Ya, Berarti saya kontribusinya sudah pernah besar tugas. Oh, sudah untuk pernah tugas Indonesia. sekarang. Oh sudah, ya walaupun masih mengajar. Oh, Tapi masih saya sudah- mengajar. Secara ASN kan saya sebagai Berarti untuk aktifnya sekarang ini bergerak di bidang apa nih, Prof? Untuk Nggak ada, kesibukannya? mengajar. Mengajar aja ya, Mengajar. Prof ya. sebagai LB. Oh, iya. Tapi saya mengalami peristiwa di Gempa. Saya terlibat di dalamnya. Ya. Kita pernah student center Gajah Mada itu serbu tentara. Tangkapi banyak orang. Saya mengalami Stasiun 8 itu penyerbuan kampus UTB oleh militer. Ya, ada di UTB. Iya, iya. Iya. Pada saat itu masif politik kampus juga nggak, Prof? Loh kan sudah bubar.
Sudah dibubarkan ya pada saat itu? Ekstra kampus Oh, mulai keluar. saya kira ketika sudah selesai mahasiswa, baru ada itu. Nggak, sama kayak kejadiannya saat ini ketika kita berorganisasi ormek, Prof. Apalagi kita di lingkungan kampus, itu kan kehidupan organisasi ini sendiri kan banyak yang kampus-kampus ini sebenarnya menolak, Prof. Karena adanya tindakan-tindakan dari organisasi eksternal ini sendiri, contoh kayak HMI, PMII, dan GMKI sendiri. GMNI. Banyak yang mereka itu anak-anak Hima, anak-anak BEM katanya itu bentrok lah antara mereka karena Iya. mereka sendiri tidak paham untuk Ormek ini sendiri dan anak-anak BEM ini sendiri tidak paham. Artinya kan menjadi sebuah goncangan tersendiri lah untuk mereka. Kita sendiri yang Ormek pengen masuk ke internal kampus jadinya susah sekarang, Karena nggak Bro. boleh. Tapi Kakak dulu melarang semua organisasi ekstra kampus harus keluar. ya, Tapi untuk saat ini sudah tidak lagi kan? Nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Bukan, larangan kan belum dicabut. Apa boleh resmi? iya. Kampus ada organisasi MKI. Diakui fakultas kan enggak. Iya, betul, Oh, Prof. iya. Iya. Kan yang diikuti hanya ada Hima, BEM. Betul. Secara ofisialnya bahwa ya itu aja yang diakuin saat ini ya. Ya, tapi secara pemerintahan diakui organisasi seperti ini, bahkan mendapatkan SK. Ya pengakuan sebagai organisasi boleh dong. Ormas kok. Iya, betul. Ya, ada. Kalau ada nuklir Iya. saja. Kalau Prof melihat tentang kehidupan organisasi atau kehidupan mahasiswa saat ini seperti apa? Wah, kalau mahasiswa sekarang ya, Apalagi backgroundnya kan seorang dosen dulu kan ya. Iya, ya betul. enggak. Ya bagaimana mau menyatakan orang sekarang asik dengan dirinya? Hmm. Betul. Sedikit-sedikit mental health ya sekarang kan ya. Apalagi Iya, kan betul. kita mahasiswa. Masif sekali. Itu cuma hasil yang gini. Betul. Kita ini di universitas itu kayak tempat berkumpul, tapi nggak ketemu. Ya. Berkumpul tapi tidak Tidak bertemu. Itu bagaimana, Prof? Oh, iya, keluarga ini sekarang berkumpul, tapi nggak ketemu. Itu analogi atau seperti apa? Bukan ya, itu kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Keluarga bilang, ayo kita, karena orang tua sibuk, anak sibuk, alah, wah, seminggu sekali makan bersama lah, supaya bisa Ngumpul lagi. Pergi ke restoran, Iya, iya. besar makan, habis itu kan dia bisa sendiri kan belajar. Berarti ketemunya kan hanya momen aja kan, Prof? Kan semua asik sendiri kan. Betul. Betul-betul. Karena Universitas teknologi. ini tempat berkumpul, ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, Iya. tapi antara satu sama lain nggak menyapa, karena nggak ketemu. Karena sibuk seperti ini, Prof. Gadget. Ya mereka sibuk sampai sendiri. Sekarang di kampus ini administrasinya lebih berat dari sebagai Betul. sejarah. Dosen itu nggak punya waktu, isi Iya. terus harus isi sintang, isi macam-macam. Nggak ada tempat bergeraknya. Tuntutan administrasi lebih keras daripada Orde Baru. Orde Baru itu dulu, ya Anda harus pakai sabari. Kan cuma itu Anda nggak boleh memberi kuliah yang begini-begini. Ya, dibatasi ya, Prof, waktu itu ya. Ya. Berarti untuk hari ini lebih sulit ya Dan daripada sekarang zaman ini Orde Baru. Anda dosen harus bisa menaik pangkat, harus mengisi Scopus. Mana? Scopus itu jurnal Lah internasional. iya, Iya, sama kayak penulisan tesis S2 gitu Iya. ya. kan naik pangkat begini. Iya, betul, betul, betul. Harus ada apa, ukuran kinerja, IQ atau apa macam-macam. Ukuran kinerja utama dipaksa betul secara administratif. Iya. Setiap dosen, Oh iya, setiap dosen. misi ini, misi administrasi ini. Makin banyak peraturan yang dibuat semakin menekan untuk itu ya. Apalagi kan peraturan-peraturan dalam dunia pendidikan saat ini kan mengenai kayak skripsi dan lain sebagainya kan banyak cerita-cerita nih kan di luar sana nih, Prof. Skripsi itu memberatkan dan lain sebagainya. Ya nggak bisa kalau disuruh memberatkan di semua bentuk skripsi. Iya. Kalau kita mengasih memberatkan, saya nggak setuju. Oh, nggak setuju ya, Prof? Kayaknya teman-teman di rumah nih. Orang senang nggak tahu skripsi. Kapan Anda menulis? Kapan Anda menjadi meneliti? Betul. Kapan Anda menjadi Betul, diri betul. Anda sendiri? Kapan Anda membaca? Tapi
Tapi ada alternatif kan, katanya skripsi ini akan dihapus. Tapi alternatifnya harus membuat sebuah proyek besar di situ. Ya apapun lah itu, tapi Iya. pokoknya itu harus Meneliti. mencoba ke diri kita ini ada di situ. Karena kalau menulis, mahasiswa nggak bisa menulis ya goblok. Waduh. Karena kalau dia nggak bisa menulis, dia kan nggak membaca. Betul. Ah, iya betul. Nah, dia kan nggak bisa berbicara. Iya. Apa ada? Saya puluhan tahun di dosen. Saya sebagai mahasiswa kasih hukum, kuliah. Kita sama Pertanyaan mahasiswa. dia, sudah paham dia. Bayangkan mahasiswa itu tidak respons. tidak responsif. Padahal harusnya di kelas itu kan dialog. Aktif, betul. Iya. Nggak ada dialog, monolog terus. Ya. Bagaimana? Konteksnya jadi hanya mendengarkan seseorang aja di depan ngobrol gitu kan. Disuruh kuliah minggu depan Anda baca buku ini. Coba review, lakukan. Karena bisa. Ini ada baca nggak? Enggak. Baca parah sekarang jauh lebih mudah loh. Iya, Cari ada apa ibu. sih? Anda mau cari di e-book, Anda bisa baca, nggak perlu ketemu buku. Iya betul. Bisa. Karena buku saat ini mahal. Urusannya kan cuma game aja. Sekarang kan sebenarnya dipermudah adanya gadget dan lain sebagainya, Iya. tapi tidak dimanfaatkan dengan benar sekarang ini gitu. Ditambah lagi AI. AI. Makin gampang sekarang Prof, Iya, betul, AI. betul. Jadi semakin budaya malas ini semakin masif ya dipraktikkan ya. Kayaknya Dengan termasuk adanya AI saya ini. juga sih malas Kes ya. Oh, Gitu, kita Ini sebagai bukan mahasiswa budaya Bro. malas. Intinya ini budaya instan. Betul. oh iya. Pokoknya saya instan, makan instan. Saya gampang-gampang. Itu karena di sosial media memang orang-orang memamerkan hal-hal seperti itu juga. Jadi kita pengennya mendapatkan hal itu secara Iya. instan. Padahal prosesnya butuh proses panjang. Karena ada role model sendiri, contoh mereka yang punya followers besar. Iya. Jadi kan itu yang ditonton dan juga algoritma TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu aja yang dimunculin terus, Bro. Dalam bahasa teorinya ini kan sekarang dunia ini berbebas. Iya, Sudah nggak ada batasan apa. betul. Dulu saya ngirim surat ke orang tua saya di Sumatera berbulan Mm-mm. Pos dulu ya, Prof ya. Sekarang ini hanya bicara Cepat. ini nggak ada batas. Iya, iya. Kita sudah waktu sudah nggak ada. Waktunya sudah di kendala waktu sudah ada. Iya. Cepat berinteraksi dalam konteks kemana pun kalau bisa. Betul. Ke dunia lain juga bisa. Iya. Kan gitu. Aksesnya sekarang gampang. Nah di tengah-tengah kayak gitu bagaimana kita harus merespons kan? Betul. Mahasiswa sekarang kan kalau lihat lah, dan saya ya mungkin pengalaman saya di kampus saya lihat Iya, orang iya. kalau duduk di selasar kampus yang nggak ada diskusi. Betul. Pembahasannya Asik dengan dirinya. iya, Iya. Prof. Pembahasannya paling sekitaran game, sekitaran ini dan sebagainya gitu loh. Betul. Sebenarnya itu lebih ke individualis ya, Prof. Dengan adanya gadget ini. individualis nggak apa-apa juga. Kalau ini kalau egois ini, Mm-mm. Itu mengancam ya mengancam dirinya juga. Iya. Juga membuat ketidakharmonisan dengan orang lain. Betul. Iya, iya, betul. Artinya dia mempunyai dunianya sendiri kan. Ya semua orang masing-masing punya dirinya sendiri. Karena kesibukan itu tadi punya main gadget sendiri dan lain sebagainya. Susah juga kalau kayak gitu. Oke, kalau Prof kalau misalnya ini kan Prof dulu mengikuti GMKI ya, Prof, Gerakan Mahasiswa Kristen Iya. Indonesia. Kira-kira mungkin Prof ingat nggak dulu Prof maper tahun berapa dan teman-temannya Prof mungkin yang Kalau saya dulu-dulu tahun 21. waduh ingatannya masih kuat Senior. gitu. Ya, begitu ya. Tentu satu lah. Mm-mm. Dan saya pernah menjadi sekretaris pelaksana Kongres GMKI. Oh, tingkat nasional dulu ya Prof ya. bagaimana pergerakan GMKI saat itu, Prof. Ya, ketika itu masih ada lah greget ya. Iya, iya. Saya pernah diskusi di Jogja itu tiap minggu. Karena ada pendeta mahasiswa, itu orang Belanda kebetulan, pandai juga. Iya. Dia itu tiap minggu cari majalah dari majalah Time, jurnal mana. Udah di copy sama dia. Hmm. Ya undang itu dibicarakan.
Kita Dibahas ya, Prof. bahas tiap minggu. Betul. Jadi apalagi itu kan masih pertumbuhan Orde Baru ya. Mhm. Gimana pertumbuhan ekonomi, gimana trilogi pembangunan, Iya. pertumbuhan stabilitas itu kan dulu jadi utama. Iya. Berarti saat itu minat literasi masih tinggi ya, Prof, cenderung tinggi Di daripada tengah-tengah sekarang. keterbatasan. Iya. Karena waktu itu memang keterbatasan akses Iya. itu tadi, betul. Dulu fotokopi aja nggak ada kok. Iya. Orang masih catat. Iya, betul. Dan toko buku belum banyak. Perpustakaan, orang hanya berjumpa di perpustakaan. Berapa banyak orang yang mengatakan perpustakaan kan? Iya. Saat itu bacaan di perpustakaan juga terbatas, Ya tidak? memang. Masih terbatas. Prof belajar bahasa lain juga selain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Enggak. Iya. Oh. Kira-kira kalau balik pada saat game KI dulu, Prof, ada mungkinkah cerita unik yang bisa Prof bagikan ke teman-teman YouTube kita? Kira-kira? Ya nggak tahu saya. Ini ada ini ya, Ada iklan ya? iklan. Kayaknya kita butuh sponsor nih, Kes ya. Iya. Ini ada mereknya enggak? Ada merek nggak tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Waduh. Kita nggak ada. panggil-panggil aja nanti di next video. Oh, Untuk merek. sponsor ini. Ayo yuk, sponsor masuk yuk. Ayo sponsor kita ya. Sponsor. Endorse. Biasa gitu, Prof, kalau anak-anak zaman sekarang. Iya. Endorse. Prof main ini enggak? Instagram? Enggak. Oh, nggak enggak. main ya, Prof. Saya ini nggak punya. Baca berarti, baca. Enggak, ini TikTok saya nggak punya. Instagram saya nggak. Tapi bagus sebenarnya di sini, Prof, atau enggak ada top gula aren atau apa gitu ya kan. Sponsor video gitu.